Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Abu Walid, SPD, MPD. Kami berasal dari kelompok 3 yang terdiri dari 7 orang yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas video ini yang berjudul mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. So, langsung saja saksikan inilah video presentasi dari kami. Sebagaimana telah dikemukakan, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara itu adalah kesatuan wilayah dan persekutuan bangsa Indonesia. Jika ditanya mengapa perlu persatuan wilayah dan mengapa sih perlu persatuan bangsa, nah sebelumnya telah kita kaji bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara itu merupakan kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni ordonansi pada tahun 1939. Baru setelah adanya deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan yang dimana lautan itu tidaklah lagi merupakan pemisah, namun tetapi sebagai penghubung. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki ciri dan keunikan seperti bercirikan negara kepulauan negara Nusantara dengan jumlah 17.508 pulau. B. Luas wilayah 5.190 juta km2 dengan perincian dataran seluas 2.027 juta km2 dan lautan seluas 3.166 juta km2. Negara kita terdiri dari 2 atau 3 laut perairan. C. Jarak utara selatan 1888 km dan jarak timur barat 5110 km. D. Mengajukan di antara 2 benua dan 2 samudra, posisinya bersilang. E. Mengajukan pada garis khatulistiwa. F. Berada pada iklim tropis dengan 2 musim. G. Menjadi pertemuan 2 jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik. H. Berada pada 60 LU, 110 LS dan 950 kb BT dan 1410 BTI. Wilayah yang sumber dan layak huni dapat dihuni. I. Kaya alam flora, fauna, dan sumber daya alam. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan yang berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yaitu 1. Memiliki keberagaman suku, yakni sekitar 1128 suku bangsa. 2. Memiliki jumlah penduduk yang besar sekitar 242 juta. 3. Memiliki keragaman ras. 4. Memiliki keseragaman agama. 5. Memiliki keragaman budaya sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan.
1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna A. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya filsafat serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. B. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. C. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Poin yang kedua, yakni perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Dalam hal ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, bahwa kekayaan di seluruh wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia dan merata di seluruh wilayah tanah air. Kemudian makna selanjutnya, yakni tingkat perkembangan ekonomi harus memiliki keserasian dan juga keseimbangan di seluruh daerah, tanpa harus meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam hal perkembangan kehidupan ekonominya. Kemudian makna yang terakhir, yakni kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara adalah satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan dalam usaha bersama atas asas kekeluargaan dan dengan tujuan yang sebesar-besarnya sebagai kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang seri dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak budaya ragam yang ada menggambarkan kekayaan bangsa budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Adapun poin yang keempat, yakni perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, memiliki makna sebagai berikut, yakni yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Kemudian makna selanjutnya, yakni bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan bangsa dan negara.